Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia, kembali lagi di kelas Kimia ceria dan menyenangkan. Pada kegiatan belajar sebelumnya, kita telah membahas mengenai teori asam basa. Maka selanjutnya, kita akan membahas mengenai kesetimbangan ion dalam larutan. Topik pertama dalam bab ini adalah kekuatan asam dan basa. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas mengenai teori asam basa. Salah satunya adalah teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam merupakan senyawa yang melepaskan ion H+ ketika dilarutkan dalam air. Sedangkan basa merupakan senyawa yang melepaskan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Dalam hal ini, tingkat keasaman larutan bergantung pada konsentrasi ion H+ dan OH- yang dihasilkan, di mana semakin banyak jumlah ion H+ yang dihasilkan, maka suatu larutan akan semakin bersifat asam. Begitu pula pada basa, semakin banyak jumlah ion OH- yang dihasilkan, maka suatu larutan akan bersifat semakin basa. Kemudian berdasarkan jumlah ion H+ dan OH- yang dihasilkan pada ionisasi asam maupun basa, maka kekuatan asam dan basa dikelompokkan menjadi dua jenis, di mana asam dikelompokkan menjadi asam kuat dan asam lemah, sedangkan basa dikelompokkan menjadi basa kuat dan basa lemah. Kekuatan asam dan basa ini dinyatakan dengan derajat ionisasi yang merupakan perbandingan antara jumlah mol zat terionisasi dengan jumlah mol zat mula-mula. Nah, asam kuat dan basa kuat merupakan larutan elektrolit yang terionisasi sempurna dalam air, sehingga nilai derajat ionisasinya adalah 1. Sedangkan asam lemah dan basa lemah merupakan larutan elektrolit yang terionisasi sebagian dalam air, atau disebut dengan elektrolit lemah, sehingga nilai derajat ionisasinya adalah lebih besar dari 0, tetapi kurang dari 1. Nah, sobat semua, berikut ini adalah contoh-contoh senyawa yang tergolong dalam asam kuat dan senyawa yang tergolong dalam asam lemah. Bisa dilihat ya, contoh senyawa dalam asam kuat itu ada asam klorida, asam iodida, asam bromida, dan lain sebagainya. Dan begitu pun dengan asam lemah, yaitu asam asetat, asam fluorida, asam nitrit, dan sebagainya. Dan di sini juga disertai dengan nilai tetapan kesetimbangan asamnya atau Ka. Dan berikut ini adalah contoh-contoh senyawa yang tergolong dalam basa kuat dan basa lemah. Bisa dilihat ya sobat semua, di sini ada beberapa contoh senyawa basa kuat dan senyawa basa lemah yang disertai dengan tetapan kesetimbangan basa atau Kb. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pH. pH merupakan derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan yang diperoleh dari hasil logaritma konsentrasi H+ atau OH-. Harga pH ini berkisar 1 sampai 14, di mana skala larutan asam memiliki pH kurang dari 7, sedangkan larutan basa memiliki pH lebih dari 7. Adapun larutan yang memiliki pH tepat 7, maka tergolong dalam senyawa netral. Untuk larutan asam, semakin rendah nilai pH, maka larutan bersifat semakin asam. Sedangkan untuk larutan basa, semakin tinggi nilai pH, maka larutan semakin basa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perhitungan pH asam kuat dan asam lemah. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, asam kuat merupakan senyawa asam yang akan terionisasi sempurna menjadi ion-ion dalam larutannya. Adapun untuk menentukan nilai konsentrasi H+ pada larutan asam kuat adalah molaritas asam dikalikan valensi asam atau yang dilambangkan dengan A. Kemudian, asam lemah diartikan sebagai senyawa asam yang hanya terionisasi sebagian menjadi ion-ion dalam larutannya. Adapun untuk menentukan nilai konsentrasi H+ pada larutan asam adalah akar Ka atau tetapan kesetimbangan asam dikali nilai molaritas asam. Kemudian, untuk menentukan nilai molaritas asam apabila tidak diketahui nilainya, maka kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini terdapat 3 rumus yang dapat kita gunakan untuk menentukan molaritas asam.
Kemudian, setelah kita menghitung nilai konsentrasi H+, maka kita dapat menentukan nilai pH dengan rumus pH sama dengan min log H+. Baik, di sini terdapat keterangan dari komponen-komponen dalam rumus tersebut, bisa dilihat ya. Oke, sobat semua, agar lebih paham mengenai perhitungan pH, maka terdapat beberapa contoh soal. Soal yang pertama adalah, tentukanlah harga derajat ionisasi dan pH dari larutan CH3COOH 0,1 M dengan harga Ka-nya yaitu 10⁻⁵. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mencatat hal-hal yang diketahui dalam soal, yang mana di sini diketahui nilai Ma-nya atau molaritas asamnya yaitu 0,1 M, atau dapat kita tulis dengan 1 kali 10⁻⁻⁴, kemudian nilai Ka-nya yaitu 10⁻⁵. Nah, untuk yang ditanyakan dalam soal ini adalah derajat ionisasi dan pH. Kemudian, untuk menjawab soal ini, pertama kita mencari dulu nilai derajat ionisasinya dengan rumus akar Ka dibagi Ma. Kemudian dimasukkan nilai Ka-nya yaitu 10⁻⁵ dibagi dengan 1 kali 10⁻⁴. Kemudian, hasil pembagian dari Ka dibagi Ma adalah 10⁻⁴. Dan terakhir adalah diakarkan, menghasilkan nilai derajat ionisasi yaitu 10⁻⁴. Kemudian, untuk menentukan nilai pH, maka kita harus menentukan dulu nilai konsentrasi H+-nya. Nah, sobat semua, untuk di soal ini, larutan CH3COOH merupakan larutan asam lemah, sehingga untuk menentukan nilai konsentrasi H+-nya adalah dengan rumus akar Ka dikali Ma. Kemudian dimasukkan nilai Ka dan Ma-nya, kemudian dikalikan menghasilkan nilai 10⁻⁶, dan yang terakhir adalah diakarkan dan menghasilkan nilai H+-nya yaitu 10⁻⁵. Karena sudah diketahui nilai H+-nya, maka selanjutnya kita menentukan pH-nya dengan rumus min log H+. Kemudian dimasukkan nilai H+-nya yaitu 10⁻⁵, dan berdasarkan aturan dari logaritma, maka nilai pH-nya dihasilkan adalah 3. Selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu tentukan harga pH larutan H2SO4 0,02 M. Yang diketahui dalam larutan tersebut adalah molaritas asamnya, yaitu bernilai 0,02 M, atau dapat kita tulis menjadi 2 kali 10⁻⁴ M. Kemudian, yang ditanyakan dalam soal tersebut adalah nilai pH-nya. Dalam menjawab soal tersebut, pertama-tama kita harus menentukan dulu reaksi ionisasi dari larutan H2SO4 ini. Mengapa demikian? Karena larutan H2SO4 ini merupakan larutan asam kuat, sehingga untuk menentukan nilai H+-nya, maka kita membutuhkan valensi asamnya. Nah, untuk reaksi ionisasi dari H2SO4, yaitu dapat dilihat ya, di sini menghasilkan ion 2H+, dan SO4 2-. Karena di sini H+ yang dihasilkan berjumlah 2, maka nilai valensi asamnya adalah 2. Kemudian, untuk menentukan nilai H+-nya, karena dia merupakan larutan asam kuat, maka rumusnya adalah Ma dikali A, molaritas dikali valensi asam. Kemudian dimasukkan nilainya yaitu 2 kali 10⁻⁴ dikali 2, dikalikan menghasilkan 4 dikali 10⁻². Kemudian, untuk menentukan pH-nya, kita menggunakan rumus min log H+, dimasukkan nilai H+-nya menjadi min log 4 dikali 10⁻², dan berdasarkan perhitungan logaritma, maka diperoleh hasil pH-nya yaitu 2 min log 4. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan pH basa kuat dan basa lemah. Pertama adalah basa kuat, diartikan sebagai senyawa basa yang akan terionisasi sempurna menjadi ion-ion dalam larutannya. Adapun untuk menentukan nilai konsentrasi ion OH- dalam larutan basa kuat, yaitu dengan rumus Mb atau molaritas basa dikalikan B atau valensi basa. Kemudian yang kedua adalah basa lemah. Basa lemah ini diartikan sebagai senyawa basa yang hanya terionisasi sebagian menjadi ion-ion dalam larutannya.
Adapun untuk menentukan nilai konsentrasi OH- dalam larutan basa lemah adalah dengan rumus akar Kb atau tetapan kesetimbangan basa dikali Mb atau molaritas basa. Sama seperti asam, untuk menentukan nilai molaritas basa dapat ditentukan dengan 3 rumus berikut. Bisa dilihat di sini terdapat 3 rumus untuk menentukan molaritas basa. Kemudian, sebelum menentukan pH, dalam larutan basa ini dilakukan perhitungan pOH, yaitu dengan rumus min log OH-. Kemudian setelah diketahui nilai pOH, maka kita dapat menentukan nilai pH, di mana rumus pH ini sama dengan pH ditambah pOH sama dengan 14, di mana pH dapat ditentukan dengan rumus 14 dikurang pOH. Nah, agar lebih paham mengenai perhitungan pH dari larutan basa, di sini terdapat beberapa contoh soal. Soal yang pertama adalah, hitunglah harga pH dari larutan NaOH 0,03 m. Dalam soal tersebut, yang diketahui adalah nilai Mb-nya atau molaritas basanya, yaitu 0,03 m, atau dapat kita tuliskan, yaitu 3 kali 10 pangkat min 2 m. Kemudian yang ditanya adalah harga pH-nya. Pertama-tama, kita harus menentukan terlebih dahulu reaksi ionisasi dari larutan NaOH. Mengapa demikian? Karena larutan NaOH ini merupakan larutan basa kuat, sehingga untuk menentukan pH, kita memerlukan valensi basa. Nah, untuk reaksi ionisasi dari NaOH ini menghasilkan ion Na+ dan OH-. Karena di sini OH-nya bernilai 1, maka B-nya adalah 1. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai konsentrasi OH-, di mana rumusnya adalah Mb dikali B. Kemudian kita masukkan nilai Mb-nya, yaitu 3 kali 10 pangkat min 2, nilai B-nya adalah 1. Sehingga diperoleh nilai konsentrasi OH-nya, yaitu 3 kali 10 pangkat min 2. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan nilai pOH, dengan rumus min log OH-. Kemudian dimasukkan nilai OH-nya, yaitu min log 3 kali 10 pangkat min 2, dan berdasarkan perhitungan dari logaritma, maka diperoleh nilai pOH-nya, yaitu 2 min log 3. Kemudian langkah terakhir kita menentukan nilai pH-nya, yaitu dengan rumus pH ditambah pOH sama dengan 14. Nah, untuk pH-nya itu sendiri dapat ditentukan dengan 14 dikurang pOH. Kemudian kita masukkan nilai pOH-nya, yaitu 2 min log 3, di mana 14 dikurang 2 sama dengan 12, minus ketemu minus sama dengan plus, jadi nilai pH akhirnya adalah 12 ditambah log 3. Selanjutnya adalah soal yang kedua, yaitu tentukan nilai derajat ionisasi dan harga pH dari larutan NH4OH dengan nilai konsentrasinya 0,4 m dan Kb atau ketetapan setimbangan basa, yaitu 10 pangkat min 5. Dalam soal tersebut, yang diketahui adalah nilai Mb, di mana nilai Mb-nya ini 0,4 m, atau dapat kita tulis 4 dikali 10 pangkat min 1. Kemudian nilai Kb-nya adalah 10 pangkat min 5. Nah, yang ditanyakan dalam soal tersebut adalah derajat ionisasi dan nilai pH dari larutan NH4OH. Kemudian, untuk menjawab soal tersebut, pertama-tama kita harus menentukan terlebih dahulu nilai derajat ionisasi dari larutan basa. Nah, untuk menentukan nilai derajat ionisasi larutan basa, maka dapat ditentukan dengan akar Kb dibagi Mb. Kemudian kita masukkan nilai Kb-nya, yaitu 10 pangkat min 5 dibagi 4 dikali 10 pangkat min 1. Kemudian setelah dibagi, akan diperoleh hasil 0,25 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian 0,25 ini diakumulasikan menjadi 10 pangkat min 2, sehingga menghasilkan 25 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian diakarkan akan menghasilkan nilai 5 dikali 10 pangkat min 3, sehingga nilai derajat ionisasi dari larutan NH4OH diperoleh 5 kali 10 pangkat min 3.
Nah, sobat semua, karena larutan NH4OH ini merupakan larutan basa lemah, maka untuk menentukan nilai konsentrasi ion OH- dapat dirumuskan dengan akar Kb dikali Mb. Kemudian dimasukkan nilai Kb-nya yaitu 10 pangkat min 5 dikali 4 dikali 10 pangkat min 1. Kemudian diperoleh nilai OH-nya akar 4 dikali 10 pangkat min 6. Selanjutnya diakarkan akan memperoleh nilai OH- yaitu 2 dikali 10 pangkat min 3. Setelah ditentukan nilai OH-, maka kita dapat menentukan nilai pOH dengan rumus min log OH-. Kemudian dimasukkan nilai OH-nya yaitu min log 2 dikali 10 pangkat min 3. Dan berdasarkan perhitungan logaritma, maka diperoleh nilai pOH-nya yaitu 3 min log 2. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai pH dengan rumus 14 dikurang pOH. Kita masukkan nilai pOH-nya yaitu 3 min log 2, di mana 14 dikurang 3 sama dengan 11, ketemu minus menjadi plus, sehingga nilai pH dari larutan NH4OH ini bernilai 11 ditambah log 2. Nah, sobat semua, bagaimana? Sudah paham kan mengenai perhitungan pH larutan asam maupun basa? Kalau begitu, sekian penjelasan mengenai perhitungan pH larutan asam basa. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kimia ceria dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.